Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 97. Luo Xiu bertanya-tanya, kesadaran pedang? Sepertinya ada sesuatu yang kurang. Kombinasi niat membunuh dan ilmu pedang kecepatan menyebabkan Luo Xiu menyentuh prototipe kesadaran pedang. Serangan pedangnya langsung mengeluarkan cahaya hitam yang mendominasi, tajam dan tak terkalahkan. Ayo hentikan pertarungan ini, aku bukan musuhmu lagi, ucap Mei Zhou tiba-tiba. Di bawah serangan aura darah Luo Xiu, dia menahan serangannya dan mundur dengan cepat. Mei Zhou sadar bahwa dia tidak bisa menangkis serangan Luo Xiu dengan indera spiritualnya. Jika tidak tunduk, dia akan dibunuh. Kerumunan berseru kaget ketika melihat Mei Zhou menyerah dan mundur. Meskipun berada di setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi, dia tunduk kepada seorang pemuda yang berusia sekitar 15 tahun. Seorang pemuda berusia 15 tahun bisa mengalahkan orang suci bela diri. Dia bisa disebut sebagai jenius. Jika suatu hari dia mencapai tingkatan raja, mungkin dia akan menjadi kultivator terkuat di Kabupaten Laut Gemuruh. Luo Xiu menyeringai, dan kekuatan pedangnya tidak berkurang. Kamu ingin membunuhku demi menyenangkan gerbang guntur, tetapi memintaku untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu karena kamu bukan tandinganku. Mana mungkin ada hal sebaik itu di dunia ini? Sebelum Luo Xiu selesai berkata, pedang perangnya telah menembus tenggorokan Mei Zhou. Luo Xiu mencabut pedangnya yang berlumuran darah, kemudian Mei Zhou terjatuh dan menyemburkan darah. Di dekat Luo Xiu, mayat 3 Grandmaster bela diri tertinggi dan seruang orang suci bela diri tergeletak di tanah. Darah berlumuran di tanah setelah pertarungan yang menakjubkan. Luo Xiu melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada yang berani menatap matanya kecuali beberapa orang suci bela diri. Luo Xiu memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya, lalu melangkah pergi. Kerumunan segera membuka jalan baginya dan tidak ada yang berani menghentikannya. Beberapa orang suci bela diri yang hadir bukan berasal gerbang guntur. Mereka berkedip saat melihat Luo Xiu pergi. Mereka mungkin bisa membangun hubungan dengan gerbang guntur jika membunuh pemuda ini. Sementara itu, beberapa dari mereka terlalu angkuh untuk menyenangkan gerbang guntur. Luo Xiu tidak berjalan jauh dari kuil guntur. Dia melihat seorang pria parubaya berbaju hitam yang sedang bersandar di pohon besar dan membelai pedang berkarat di tangannya. Pedang itu tampak berkarat dan tua, tetapi mengandung aura yang tersembunyi dan tajam. Sebelum dapat melihat orang itu dengan matanya, Luo Xiu sudah merasakan napas kehidupan orang tersebut melalui persepsinya. Indera spiritual pria itu telah menguncinya dari ratusan meter jauhnya. Dia jelas merupakan orang suci bela diri. Aku butuh pil pemurnian esensi. Jika aku membunuhmu, aku bisa menukarnya dengan pil, ujar pria berbaju hitam itu dengan dingin. Tatapan matanya dingin, kejam, dan setajam pisau. Pil pemurnian esensi adalah pil peringkat keempat yang dapat membantu para orang suci bela diri di bawah level ketiga tingkatan pemurnian ilahi untuk meningkatkan satu tingkatan setelah mengonsumsinya. Pil semacam ini sangat berharga dan hanya bisa disempurnakan oleh ahli pemurnian pil yang dikultivasi oleh pasukan utama. Beberapa pil tersebut dijual di pasar dengan harga yang sangat tinggi. Orang suci bela diri biasa tidak mampu membelinya. Tidak mudah untuk mengumpulkan ramuan spiritual dan menyewa ahli pemurnian pil dari Persatuan Master Pil Pemurnian untuk menyempurnakannya. Tidak hanya sulit untuk menemukan ramuan spiritual, ahli pemurnian pil juga sangat mahal. Basis kultivasi seorang kultivator seni bela diri tidak dapat ditentukan oleh persepsi napas. Luo Xiu telah bertemu banyak orang suci bela diri, jadi dia tahu secara sekilas bahwa pria berbaju hitam di depannya ini berada di tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi. Luo Xiu tidak takut kepadanya sama sekali. Pria berbaju hitam itu menatap Luo Xiu dengan dingin dan berkata, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Kesenjangan antara tingkatan pemurnian ilahi dan tingkatan bawaan di luar dugaanmu. Dia tidak menyentuh pedangnya lagi, melainkan berjalan menuju Luo Xiu dengan pedang di tangannya, lalu berkata, aku adalah seorang orang suci bela diri dengan indera spiritual. Aku bisa membentuk vital sejati, sehingga mudah bagiku untuk membunuhmu. Apakah kamu mencoba menunjukkan kepadaku betapa kuatnya dirimu? Mungkin kamu akan menjadi orang suci bela diri pertama di tingkatan pemurnian ilahi yang mati di tanganku, ejek Luo Xiu. Aku telah berlatih seni bela diri selama 43 tahun dan menjadi orang suci bela diri. Aku akan menjadi bahan tertawaan jika kalah darimu yang merupakan seorang Grandmaster bela diri bawaan. Jawab Hang Xiangchen. Xiangchen tidak marah, melainkan tertawa. Dia bergerak secepat kilat dan muncul di depan Luo Xiu.
Pedang perangnya yang berkarat, dengan bilahnya yang tajam dan tak tertandingi bersinar, lalu menebas dada Luo Xiu. Luo Xiu menghunus pedang dan menangkal serangan secara horizontal. Kekuatan yang besar dari pedang menyebabkan tubuhnya terbang mundur, dan membuatnya mengerang kesakitan. Kekuatan seorang orang suci bela diri memang besar. Seorang Grandmaster bela diri tertinggi atau seorang kultivator yang berada setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi tidak mampu bersaing baik dalam hal kecepatan maupun kekuatan. Keterampilan belati Xiang Chen sama dengan ilmu pedang kecepatan Luo Xiu. Keduanya berada di tingkatan kesempurnaan. Dalam hal ini, Luo Xiu tidak berada di posisi yang diuntungkan. Selain itu, Xiang Chen juga memiliki indera spiritual dan vital sejati, yang bisa dikatakan lebih unggul darinya dalam segala aspek. Meskipun Luo Xiu terpaksa mundur, dia tersenyum dan berkata, "Semakin kuat kamu, semakin baik. Aku takut kamu tidak cukup kuat." Saat aura darah Luo Xiu menyebar, dia menyatukan niat membunuh ke dalam keterampilan pedangnya untuk membentuk prototipe kesadaran pedang. Xiang Chen bertanya-tanya, apakah dia menyentuh sebagian kesadaran pedang? Sayang, itu bukan kesadaran pedang yang sesungguhnya. Xiang Chen tertegun sejenak, kemudian menyeringai. Dia mengunci Luo Xiu dengan indera spiritualnya, dan tidak takut dengan tekanan yang diberikan dari aura darah Luo Xiu. Meskipun niat membunuh Luo Xiu sangat kuat, itu hanya bisa mengancam atau menggertak para kultivator seni bela diri di bawah tingkatan pemurnian ilahi. Jika ingin melukai seorang orang suci bela diri, dia harus bisa membunuhnya dan membentuk niat membunuh yang lebih kuat. Xiang Chen pandai dalam keterampilan gerakan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kemampuan gerakan 10 bayangan Luo Xiu. Pedang berkarat di tangannya muncul dan menghilang secara misterius, sehingga sulit untuk memprediksi serangannya. Dalam waktu singkat, Luo Xiu telah ditebas beberapa kali. Tubuhnya berlumuran darah. Energi pedang yang ganas telah merobek jubah hitamnya hingga hancur. Meskipun Luo Xiu tampak seperti tikus yang tenggelam, dia masih memiliki tubuh perang tingkat lanjut sehingga dia mampu menahan beberapa serangan. Luo Xiu menggunakan kemampuan gerakan 10 bayangannya dengan seluruh kekuatannya untuk mencoba menghindari energi pedang Xiang Chen. Sepertinya, Xiang Chen akan membunuh pemuda ini. Xiang Chen ingin membunuh pemuda ini untuk menukarnya dengan pil pemurnian esensi dari gerbang guntur. Jika ada yang berani bersaing dengannya, mereka harus bertarung satu sama lain. Nyawa anak muda ini mungkin tidak sebanding dengan pil pemurnian esensi. Jika Xiang Chen ingin bertindak dulu, biarkan saja dia bunuh pemuda itu. Dua orang suci bela diri yang telah mengikuti Luo Xiu dari kuil guntur, berjalan pergi diam-diam ketika melihat Xiang Chen akan membunuh Luo Xiu. Ketika Luo Xiu menyadari bahwa dua orang suci bela diri telah pergi dan berjalan keluar dari jangkauan penglihatan kehidupannya, kilatan tajam melintas di matanya. Dia tidak perlu menyembunyikan kemampuan bertarungnya lagi. Pada kenyataannya, Luo Xiu telah diam-diam mengamati sekelilingnya. Orang-orang yang mengawasi kita telah pergi. "Kamu bisa mati sekarang," ujar Luo Xiu sambil tertawa. Xiang Chen juga tertawa dingin dan menjawab, "Anak muda, alasan aku tidak membunuhmu tadi adalah untuk berjaga-jaga jika seseorang meluncurkan serangan secara diam-diam dan merampokmu. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu bernilai sebutir pil pemurnian esensi?" Xiang Chen tiba-tiba melepaskan kekuatan vital sejatinya. Dia mengayunkan pedangnya, dan kekuatannya lebih besar daripada sebelumnya. Tatapan Luo Xiu sedingin es. Menghadapi serangan itu, dia hanya membalikkan tubuhnya sedikit untuk melindungi organ vitalnya. Namun, pedang itu menebas bahu kiri Luo Xiu hingga memercikkan darah dan hampir memutuskan salah satu lengannya. "Apakah kamu tahu perbedaan antara tingkatan pemurnian ilahi dan tingkatan bawaan sekarang?" tanya Xiang Chen. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Menurutnya, wajar bagi seorang kultivator di level ke-6 tingkatan bawaan tidak dapat menghindari serangannya. Beberapa saat kemudian, pupil matanya melebar. Sebuah pedang tiba-tiba menembus bidang eliksirnya. "Itu tidak mungkin, indera spiritualku tidak menyadari bahwa kamu akan mengayunkan pedangmu." Melihat ke bawah pada pedang perang yang menembus bidang eliksirnya, Xiang Chen merasa bahwa basis kultivasi orang suci bela diri miliknya menghilang dengan cepat. Begitu bidang eliksirnya rusak, basis kultivasinya akan lumpuh. Usahanya selama 43 tahun akan menjadi sia-sia. Kekuatan keterampilan transformasi misterius telah meningkat 6 kali lipat, bahkan indera spiritual seorang orang suci bela diri tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Luo Xiu menarik pedangnya, kemudian darah mengalir keluar. Setelah itu, dia memotong leher Xiang Chen. Setelah menyimpan cincin penyimpanan Xiang Chen, Luo Xiu membuat api gelap untuk membakar mayatnya menjadi abu. Kemudian, dia menggunakan keterampilan gerakannya dan meninggalkan tempat ini dengan cepat. Di tengah perjalanan, Luo Xiu menahan rasa sakit yang tajam dan mengeluarkan pedang yang tertancap di bahu kirinya. Dia menggunakan kekuatan kehidupan untuk menutup lukanya dan menghentikan pendarahan. Kemudian, Luo Xiu berlari cepat melalui hutan pegunungan dan mengubah arah beberapa kali agar tidak diikuti. Berita tentang seorang pemuda jenius bernama Sura di Pegunungan Guntur Kabupaten Laut Gemuruh menyebar dengan cepat.
Berita tersebut menyebar dengan cepat ke Kota Bintang, bahkan ke seluruh Kabupaten Laut Gemuruh. Para kultivator seni bela diri di Kabupaten Naga Awan telah mendengar bahwa seorang pemuda bernama Sura yang berada di level ke-6 tingkatan bawaan telah membunuh Grandmaster bela diri tertinggi, termasuk beberapa guru besar yang berada setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi. Sura bahkan mengancam akan menghancurkan Gerbang Guntur dan memenggal kepala pemimpin sektenya suatu hari nanti. Anggota Gerbang Guntur menjadi marah ketika mengetahui berita itu. Sura, di Kabupaten Laut Gemuruh, Meng Yao, yang telah mencapai level pertama tingkatan bawaan, teringat dengan Luo Xiu setelah mendengar berita tentang Sura. Sura, Luo Xiu, dia tidak menghubungkan keduanya dan hanya memikirkan Luo Xiu. Ketika mereka berpisah, dia ingat bahwa Luo Xiu belum mencapai tingkatan bawaan. Dia tidak mungkin bisa mencapai level ke-6 tingkatan bawaan hanya dalam beberapa bulan, tidak peduli seberapa cepat dia berkultivasi. Apalagi membunuh Grandmaster bela diri tertinggi, yang salah satunya berada di setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi. Aku sudah mencapai tingkatan bawaan. Jika kamu bergabung dengan Gerbang Guntur denganku saat itu, kamu mungkin bisa mencapai tingkatan bawaan, gumam Meng Yao. Ketika Luo Xiu tiba di Kota Bintang bersama Peng Cheng dan Meng Yao, Luo Xiu pergi tanpa pamit. Bagaimana kabarmu sekarang? Bersandar di jendela, Meng Yao menangkupkan wajahnya dan tiba-tiba teringat dengan semua kejadian antara dia dan Luo Xiu. Meng Yao memikirkannya dengan teliti dan paham kenapa Luo Xiu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Hal itu dikarenakan dia memberitahu Peng Cheng tentang kecepatan kultivasi Luo Xiu dan Luo Xiu takut Peng Cheng akan melukainya. Peng Cheng adalah sahabat ayahku, bagaimana mungkin dia akan melakukan hal buruk terhadapmu, ujar Meng Yao sambil menghela napas. Meng Yao, pintu didorong terbuka, dan seorang pria parubaya masuk sambil tersenyum kepada Meng Yao. Peng Cheng, apakah ada berita tentang Luo Xiu? Tanya Meng Yao buru-buru. Sejak Luo Xiu menghilang, dia meminta Peng Cheng untuk mencarinya. Dia yakin bahwa jika dia menjelaskannya dengan baik, Luo Xiu pasti akan bersedia untuk bergabung dengan Gerbang Guntur. Belum, jangan khawatir, aku akan berusaha yang terbaik untuk menemukannya. Peng Cheng menghiburnya sambil tersenyum. Sebenarnya, Peng Cheng juga curiga bahwa Sura yang muncul di kuil Guntur adalah Luo Xiu, tetapi dia tidak berpikir bahwa Luo Xiu yang belum pernah mencapai tingkatan bawaan sebelumnya, dapat meningkatkan kekuatannya begitu cepat. Dia berpikir, mungkin itu hanya kebetulan. Sura dan Luo Xiu bukanlah orang yang sama. Peng Cheng tahu bahwa Luo Xiu telah mencapai tingkatan lautan energi dari level kedua pemurnian tubuh dalam waktu kurang dari setengah tahun dan membunuh Jin Kuan yang berada di tingkatan bawaan. Oleh karena itu, dia yakin bahwa anak muda ini pasti memiliki rahasia. Mungkin dia telah memperoleh warisan dari beberapa kultivator seni bela diri yang kuat, melakukan kultivasi beberapa seni bela diri yang kuat, atau memiliki beberapa pusaka yang kuat. Apapun itu, Peng Cheng yakin bahwa mendapatkan salah satu dari itu akan menjadi peluang bagus baginya. Kalau tidak, dia tidak bisa menjelaskan kenapa Luo Xiu melarikan diri. Jika Luo Xiu melarikan diri, itu membuktikan bahwa dia memiliki rahasia. Peng Cheng juga mendengar dari Meng Yao tentang hubungannya dengan Luo Xiu. Cepat atau lambat, Luo Xiu akan datang mencari Meng Yao selama dia masih berada di Gerbang Guntur.